Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, saya Tia Rauliasyan dari program studi ilmu hukum semester 3 di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan? Nah, penyelidikan dan penyidikan merupakan dua tahap berbeda dalam proses hukum, terutama dalam sistem hukum pidana. Baik, yang pertama kita bahas perbedaan dari segi definisi atau pengertiannya dahulu. Nah, pada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 1, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian pada pasal 1 ayat 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kemudian untuk pengertian penyelidik terdapat pada pasal 1 ayat 4 berbunyi, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 ayat 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Akan tetapi harus diingat bahwa penyelidikan bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan. Nah, M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan menyatakan sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu nih penyelidikan oleh pejabat penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Kedua, perbedaan tujuan antara penyelidikan dan penyidikan. Yang dimana nih, tujuan penyelidikan adalah mengumpulkan informasi dan bukti awal yang dapat digunakan dalam penyidikan lebih lanjut. Hasil penyelidikan inilah yang dapat digunakan untuk menentukan apakah ada cukup alasan untuk memulai penyidikan formal. Sedangkan tujuan utama dari penyidikan adalah untuk menentukan kesalahan atau tidaknya seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Hasil penyidikan digunakan untuk mengajukan tuntutan hukum jika ada cukup bukti untuk melakukannya. Perbedaan selanjutnya adalah penyelidikan bersifat informal dan belum mengarah pada tindakan hukum formal seperti penahanan atau penuntutan. Sedangkan penyidikan adalah tahap formal dalam proses hukum dan dapat melibatkan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, dan pengadilan. Perbedaan yang ketiga adalah untuk pelaku, yang dalam hal ini penyelidikan biasanya dilakukan oleh pihak berwenang seperti kepolisian atau penyidik khusus. Mereka adalah bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti awal. Sedangkan untuk pelaku pada penyidikan biasanya dilakukan oleh penyidik atau jaksa yang telah ditugaskan untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menentukan apakah seseorang harus diadili. Nah, dalam banyak sistem hukum pidana, penyelidikan adalah langkah pertama untuk mengumpulkan bukti dan informasi awal yang kemudian digunakan dalam penyidikan formal. Nah, proses inilah yang membantu pihak berwenang menilai apakah suatu kasus patut untuk diteruskan ke tingkat penyidikan yang lebih tinggi. Proses upaya paksa penangkapan dan penahanan adalah bagian penting dalam penegakan hukum pidana. Berikut adalah penjelasan singkat tentang proses ini.
Yang pertama, penangkapan. Penangkapan adalah tindakan pihak berwenang untuk menahan seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Biasanya, penangkapan harus didasarkan pada dasar hukum yang sah, seperti surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang atau dalam situasi tertentu yang diatur oleh undang-undang. Namun, ingatlah bahwa proses penahanan dan penangkapan haruslah sesuai prosedur. Individu yang ditangkap ataupun keluarganya memiliki hak untuk diberitahu alasan dari penangkapan tersebut. Yang kedua, penahanan. Penahanan adalah tindakan untuk menahan seseorang yang ditangkap kemudian ke dalam penjara, tahanan, atau tempat penahanan lainnya selama proses penyelidikan dan persidangan. Nah, penahanan ini biasa dilakukan untuk memastikan bahwa tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan bukti. Kemudian muncul pertanyaan, di mana sih tempat kurungan penahanan itu? Nah, jadi ada dua opsi. Yang pertama rutan atau rumah tahanan, yang kedua LP, lembaga pemasyarakatan. Nah, perbedaan utama antara rutan dan LP ini adalah narapidana yang ditampung dan tujuan dari setiap lembaga. Kalau rutan adalah tempat penahanan sementara bagi mereka yang sedang menjalani persidangan atau menunggu putusan dari pengadilan. Sementara LP adalah tempat untuk menjalani hukuman bagi narapidana yang telah dihukum oleh pengadilan. Penahanan biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa tersangka atau terdakwa ini tidak melarikan diri ataupun menghilangkan bukti. Pengadilan harus memutuskan apakah penahanan perlu atau tidak berdasarkan pada alasan-alasan tertentu seperti risiko pelarian atau risiko pengulangan tindak pidana. Proses penangkapan dan penahanan harus benar-benar sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Ini termasuk dengan hak individu yang ditangkap untuk memiliki perwakilan hukum dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum. Nah, penahanan juga harus diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dalam waktu tertentu yang hak atas persidangan yang adil harus dijamin. Proses upaya paksa penangkapan dan penahanan adalah bagian integral dari penegakan hukum pidana. Hal ini dirancang untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif, sambil tetap menghormati hak asasi individu yang ditangkap. Hak individu untuk memperoleh perwakilan hukum, mendapatkan persidangan yang adil adalah prinsip utama dalam proses penangkapan penahanan ini. Upaya paksa penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, dan pencekalan adalah alat yang digunakan oleh pihak berwenang untuk menegakkan hukum dan memantau aktivitas tertentu dalam proses penyelidikan tindak pidana. Yang pertama, penggeledahan. Penggeledahan adalah upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau anggota Polri dalam hal pemeriksaan, penggeledahan baik surat, badan, barang, ataupun rumah. Namun, meskipun penggeledahan merupakan suatu upaya paksa, tetap harus didasarkan pada dasar hukum yang sah, seperti surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang atau dalam situasi darurat yang mengancam keamanan masyarakat. Jika dalam waktu yang telah ditentukan, misalnya 24 jam belum ada surat tersebut, maka bisa dilakukan sidang pra-peradilan kepada aparat penegak hukum tersebut. Tujuan penggeledahan adalah untuk mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Yang kedua, penyitaan. Penyitaan adalah tindakan mengambil barang bukti atau harta benda yang terkait dengan tindak pidana oleh pihak berwenang. Penyitaan dapat dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk menjaga barang bukti agar tidak hilang atau dirusak. Penyitaan harus dilakukan sesuai dengan hukum dan harus ada alasan yang sah untuk itu. Yang ketiga, pemeriksaan surat. Pemeriksaan surat adalah tindakan pemeriksaan atau penggeledahan dokumen atau surat-surat terkait dengan tindak pidana. Pemeriksaan surat dapat memerlukan perintah penggeledahan atau penyitaan khusus untuk dokumen tersebut. Hak privasi dan rahasia komunikasi harus dihormati dalam pemeriksaan surat. Yang keempat, penyadapan. Penyadapan adalah tindakan pemantauan komunikasi pribadi seperti telepon atau pesan oleh pihak berwenang.
Penyadapan biasanya memerlukan perintah khusus dari pengadilan dan hanya boleh dilakukan dalam situasi yang diatur oleh undang-undang, seperti dalam penyelidikan tindak pidana yang serius. Penyadapan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan menghormati hak privasi dari individu. Yang kelima, pencekalan. Pencekalan adalah tindakan yang melibatkan penghentian pergerakan seseorang atau barang ke atau dari suatu wilayah. Pencekalan dapat dilakukan sebagai tindakan keamanan nasional atau dalam rangka penyelidikan tindak pidana yang melibatkan pergerakan ilegal barang atau individu. Penyelenggaraan pencekalan harus sesuai dengan hukum dan harus memperhatikan hak individu dan kebijakan keamanan nasional yang berlaku. Nah, semua upaya ini adalah alat yang digunakan dalam penegakan hukum untuk melindungi masyarakat, mengumpulkan bukti, dan menghindari pelanggaran hukum agar tidak terjadi kembali. Namun, penggunaan upaya ini harus benar-benar sesuai dengan hukum dan menghormati hak dari individu. Karena sampai keluarnya putusan hukum, maka ada asas praduga tak bersalah yang dimana pelaku tersebut belum bisa dikatakan terdakwa sebelum ada putusan hakim yang memutuskan hal tersebut. Jadi kita harus menghormati hak-hak dari individu tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, penyidikan, maka selanjutnya adalah pra-penuntutan dan juga penuntutan. Nah, pada tahap pra-penuntutan adalah periode ketika pihak berwenang seperti kepolisian atau jaksa melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti terkait dengan dugaan tindak pidana. Nah, tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menilai apakah ada cukup bukti yang kuat untuk melanjutkan ke tahap penuntutan. Jika bukti tidak memadai, penyelidikan dapat dihentikan. Proses selama tahap pra-penuntutan, penyidik akan memeriksa saksi, mengumpulkan bukti fisik, mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat, dan melakukan langkah-langkah lain untuk membangun kasus. Nah, hasilnya jika terdapat cukup bukti yang mendukung, kasus tersebut akan dipindahkan dari tahap pra-penuntutan menuju penuntutan, dan dakwaan resmi akan diajukan ke pengadilan. Penuntutan. Tahap penuntutan adalah periode ketika kasus tindak pidana ini dibawa ke pengadilan dan dakwaan resmi diajukan terhadap terdakwa. Nah, tujuan utama dari tahap penuntutan ini adalah untuk menjalani proses pengadilan yang adil dan menyelidiki fakta-fakta yang ada untuk menentukan kesalahan atau tidaknya dari terdakwa. Prosedurnya, selama tahap penuntutan, pengadilan akan mendengarkan bukti dari kedua belah pihak, yaitu penuntut umum atau jaksa dan pengacara terdakwa. Saksi-saksi juga akan diperiksa dan argumen hukum akan diajukan, sehingga akan menghasilkan pengadilan akan membuat keputusan tentang apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hukuman akan dijatuhkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Singkatnya begini teman-teman, jadi ketika terjadi suatu kasus atau tindak kejahatan, nah perkara pidana ini akan dilakukan penyidikan oleh anggota Polri. Nah, anggota penyidik Polri ketika setelah mengumpulkan bukti, saksi, keterangan saksi dan sebagainya, mereka akhirnya merampungkannya dalam sebuah dokumen yang kemudian dikirimkan ke kejaksaan. Nah, jaksa penuntut umum atau JPU akan melakukan koreksi dari dokumen yang telah dikirimkan. Apabila didapati ada kurangnya bukti dan sebagainya, akan dikembalikan kembali ke anggota penyidik Polri tersebut. Jadi ada P19, nanti akan diberikan petunjuk oleh jaksa. Nah, baik penambahan BAP atau perubahan BAP, berita acara pidana tersebut, kemudian ada penambahan saksi dan keterangan, apakah ada perubahan bukti juga. Nah, itu dikembalikan lagi ke penyidik Polri. Apabila ketika dikembalikan berkas tersebut ke penyidik Polri dan setelah dilakukan kembali, dievaluasi kembali, namun tetap belum ada perubahan atau udah buntu, maka akan diberhentikan. Maka ada keluar SP3, jadi surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan. Nanti perkara tersebut akan ditutup.
Kemudian apabila setelah dikembalikan dan akhirnya bisa memenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup, maka perkara tersebut menjadi P21 atau perkara yang sempurna, sehingga akan dikirimkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. Selanjutnya, surat dakwaan dan pra-peradilan. Surat dakwaan adalah dokumen resmi yang disusun oleh JPU atau Jaksa Penuntut Umum yang berisi tuntutan hukum terhadap seorang terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, menurut pasal 140 ayat 1 KUHP, surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang disimpulkan atau ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hasil dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Syarat surat dakwaan terdapat pada pasal 143 ayat 2 KUHP, pasal 143 ayat 3 KUHP. Perubahan surat dakwaan terdapat pada pasal 144 KUHP. Nah, isi surat dakwaan mencakup rincian tindak pidana yang diduga dilakukan, bukti yang mendukung dakwaan, dan peraturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Surat dakwaan adalah tahap awal dari peradilan pidana dan digunakan untuk memberitahu terdakwa mengenai tuduhan yang dihadapinya, sehingga ia dapat mempersiapkan pertahanan hukumnya. Selanjutnya, pra-peradilan. Pra-peradilan adalah tahap awal dalam proses peradilan pidana yang melibatkan proses persiapan sebelum masuk ke pengadilan. Dalam pra-peradilan, pihak-pihak terlibat seperti jaksa dan pengacara terdakwa bertemu untuk membahas persiapan kasus, termasuk pertukaran bukti dan kesepakatan hukum. Nah, tujuan dari pra-peradilan adalah untuk mempersiapkan kasus untuk pengadilan dengan efisien dan memastikan bahwa hak-hak terdakwa dan proses hukum yang adil dihormati. Pra-peradilan juga ditujukan untuk menguji eksistensi aparat penegak hukum apakah sudah mengikuti SOP atau prosedur yang demikian. Pra-peradilan sebagai alat kontrol, mengontrol, mengawal upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, pelaksanaan eksekusi KUHP yakni pra-peradilan yang merupakan materialnya. Dalam konteks proses hukum pidana, surat dakwaan adalah tahap awal yang menginformasikan terdakwa tentang tuntutan hukum yang dihadapinya. Sementara, pra-peradilan adalah tahap persiapan sebelum pengadilan yang melibatkan diskusi dan persiapan kasus. Kedua tahap ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Mungkin itu dia yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.